Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang buku besar pembantu utang. Apa sih buku besar pembantu utang? Buku besar adalah kumpulan atau akun yang mencatat semua transaksi perusahaan. Akun tersebut secara umum terdiri dari aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban dengan berbagai turunannya. Buku besar dibagi menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu utang adalah satu dari dua buku besar pembantu yang umum dibuat, selain buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu adalah perluasan dari buku besar umum. Dikatakan perluasan karena isi dari buku besar pembantu adalah rincian dari akun tertentu yang ada di buku besar. Buku besar pembantu utang adalah dokumen yang mencatat perubahan utang atau membeli dengan kredit menurut nama perusahaan. Sumber pencatatan buku besar pembantu biasanya selalu dibuat jika perusahaan juga memutuskan menggunakan jurnal khusus selain jurnal umum. Jadi, jika perusahaan mempunyai jurnal utang usaha, maka dapat dipastikan mereka juga akan membuat buku besar pembantu utang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber pencatatan buku besar adalah jurnal khusus. Fungsi buku besar pembantu utang ada 3. Yang pertama, memudahkan membuat laporan keuangan karena buku besar umum yang menjadi dasar penyusunan sudah ringkas. Yang kedua, pembagian tugas dapat dibuat antara menyusun buku besar pembantu dan buku besar umum. Yang terakhir yaitu memberikan keterangan lebih detail dibanding buku besar umum. Ini adalah contoh format buku besar pembantu utang yang terdiri atas nama, diisi dengan nama perusahaan, nomor perusahaan, kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, dan debit kredit. Apa saja sih yang diperlukan untuk membuat buku besar pembantu utang? Data yang diperlukan dalam buku besar utang adalah faktur, bukti pengeluaran, dan nota yang digunakan sebagai bukti atas pengembalian barang yang dibeli secara kredit. Proses pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu dilakukan secara bersamaan dengan pencatatan jurnal. Berikut contoh soal untuk buku besar pembantu utang. Yang pertama, berikut ini beberapa contoh kegiatan transaksi PT Agung Raya dalam bulan Desember 2015. A. Data hutang kepada kreditor pada tanggal 30 November 2015. Hutang kepada PT Indah Raya sebesar 27.500.000, kepada PT Irama Maju sebesar 13.750.000, kepada PT Jaya Raya sebesar 55 juta. Ini adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember 2015. Lanjut, kita membuat buku besar pembantu hutang. Yang pertama, masukkan nama perusahaan yaitu PT Indah Raya. Nomornya yaitu RA001. Pada tanggal 1 dicatat dengan saldo awal daftar utang kepada PT Indah Raya sebesar 27.500. Dicatat ke kolom tanggal yaitu bulan Desember tanggal 1, di kolom keterangan yaitu saldo awal, di kolom rep yaitu SA atau saldo awal, dan di kolom saldo bagian kredit yaitu sebesar 27.500. Pada tanggal 7 Desember 2015, pembelian barang dagang secara kredit kepada PT Indah Raya sebesar Rp21.670.000. Dicatat ke dalam buku besar pembantu utang yaitu tanggal 7, deskripsi keterangan pembelian, referensinya, jurnal pembelian atau purchase journal -1, di kolom kredit 21.670.000. Dicatat ke dalam saldo di bagian kredit yaitu 27.500.000 ditambah 21.670.000 sama dengan Rp49.170.000. Pada tanggal 10 dikembalikan barang dagangan karena rusak kepada PT Indah Raya sebesar Rp3.190.000.
Tanggal 10 di keterangan yaitu return pembelian, di ref yaitu dari general journal atau jurnal umum, di kolom debat masukkan sebesar 3.190.000. Masukkan ke saldo di kolom kredit yaitu Rp49.170.000 dikurangi 3.190.000 yaitu sama dengan 45.980.000. Kesimpulannya adalah perusahaan pasti berelasi tak hanya dengan satu vendor atau pemasok. Mereka akan berutang ke banyak pihak. Dalam hal ini, buku besar pembantu utang berguna untuk mencatat semua detail tanpa harus membuat banyak entry pada buku besar. Buku besar pembantu sangat bermanfaat untuk menjalankan pengendalian internal. Saldo yang tercatat di sana dapat diperiksa silang dengan total yang dilaporkan pada buku besar. Jika sama, maka tak ada kesalahan laporan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.